Baik, perkenalkan nama saya Gisela Sanggaria dengan NIM S1S1191025. Pada kali ini saya akan membawakan materi dari MIT Probabilitas Statistik. Materi pertama adalah probabilitas dasar. Probabilitas dasar adalah kemungkinan yang dapat terjadi dalam suatu peristiwa. Dalam kehidupan sehari-hari, sulit untuk mengetahui dengan pasti apa yang akan terjadi pada waktu yang akan datang, baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang. Sebuah contoh sederhana adalah jika sebuah koin dilempar, maka akan sulit untuk memastikan bahwa muka gambar atau muka angka yang berada di atas. Jika terkait dengan suatu perusahaan, maka akan sulit untuk memprediksikan apakah tahun depan akan mengalami keuntungan atau kerugian. Jika terkait dengan suatu ujian, juga akan sulit untuk memastikan apakah lulus atau gagal dan lain sebagainya. Semua peristiwa tersebut berada dalam ketidakpastian atau uncertainty. Dengan demikian, probabilitas atau peluang merupakan derajat kepastian untuk terjadinya suatu peristiwa yang diukur dengan angka pecahan antara 0 sampai dengan 1, di mana peristiwa tersebut terjadi secara acak atau random. Menurut pendekatan klasik, probabilitas diartikan sebagai hasil bagi dari banyaknya peristiwa yang dimaksud dengan seluruh peristiwa yang mungkin. Menurut pendekatan klasik ini, probabilitas dirumuskan sebagai berikut, yaitu peluang A sama dengan X per N, di mana peluang A sama dengan probabilitas terjadinya kegiatan A, X adalah kejadian yang dimaksud, dan N adalah banyak kejadian yang mungkin terjadi. Contoh soal adalah, dua buah dadu dilemparkan ke atas secara bersamaan. Tentukan probabilitas munculnya angka berjumlah 6. Dari peristiwa tersebut, kita dapat menentukan kejadian yang akan muncul dadu dengan berjumlah 6 ada 5, yaitu 1 dan 5, 5 dan 1, 2 dan 4, 4 dan 2, dan 3 dan 3. Total dari semua kejadian yang akan mungkin terjadi jika kedua dadu dilemparkan adalah 36. Jadi, probabilitasnya adalah X per N sama dengan 5/36 sama dengan 0,13. Materi selanjutnya adalah teorema Bayes. Teorema Bayes dikemukakan oleh seorang pendeta Presbyterian Inggris pada tahun 1763 yang bernama Thomas Bayes. Teorema Bayes ini kemudian disempurnakan oleh Laplace. Teorema Bayes digunakan untuk menghitung probabilitas terjadinya suatu peristiwa berdasarkan pengaruh yang didapat dari hasil observasi. Teorema ini menerangkan hubungan antara probabilitas terjadinya peristiwa A dengan syarat peristiwa B telah terjadi dan probabilitas terjadinya peristiwa B dengan syarat peristiwa A telah terjadi. Teorema ini didasarkan pada prinsip bahwa tambahan informasi dapat memperbaiki probabilitas. Contoh soal. Suatu mata kuliah teori probabilitas diikuti oleh 50 mahasiswa tahun ke-1, 15 mahasiswa tahun ke-2, dan 10 mahasiswa tahun ke-3. Diketahui, mahasiswa yang mendapatkan nilai A adalah 10 orang dari mahasiswa tahun ke-1, 8 orang dari mahasiswa tahun ke-2, dan 5 orang mahasiswa tahun ke-3. Bila seorang mahasiswa dipilih secara acak, berapakah peluang dia? A. Peluang dia mendapatkan nilai A. B. Peluang dia mahasiswa tahun ke-1 bila diketahui dia mendapatkan A. Dari soal tersebut kita dapat mengetahui jumlah mahasiswa yang mengikuti mata kuliah teori probabilitas adalah 75 orang. Peluang M1 atau peluang mahasiswa adalah mahasiswa tahun ke-1 yaitu 50/75. Peluang M2 atau peluang mahasiswa tahun kedua yaitu 15/75. Peluang M3 atau peluang mahasiswa tahun ketiga yaitu 10/75. Peluang A di mana M1 atau peluang mahasiswa tahun ke-1 yang mendapatkan nilai A sebesar 10/50. Peluang A di mana M2 atau peluang mahasiswa tahun kedua yang mendapatkan nilai A yaitu 8/15. Peluang A di mana M3 atau peluang mahasiswa tahun ketiga yang mendapatkan nilai A yaitu 5/10. Dari hasil yang diketahui tersebut, kita dapat menjawab soalnya. Peluang A sama dengan sigma peluang MI kali peluang A di mana MI. Yang berarti peluang mahasiswa 1 kali
kali peluang A di mana mahasiswa 1 ditambah peluang mahasiswa 2 kali peluang A di mana mahasiswa 2 ditambah peluang mahasiswa 3 dikali peluang A di mana mahasiswa 3. Yaitu 50/75 kali 10/50 tambah 15/75 kali 8/15 tambah 10/75 kali 5/10 sama dengan 23/75. Yang soal ke B, yaitu mahasiswa tahun ke-1 bila diketahui dia mendapatkan A. Peluang mahasiswa 1 di mana A sama dengan peluang mahasiswa 1 dikali peluang A di mana mahasiswa 1 per peluang A. Sama dengan 50/75 kali 10/50 per 23/75 sama dengan 10/23. Rantai Markov. Analisis rantai Markov adalah suatu metode yang mempelajari sifat-sifat suatu variabel pada masa sekarang, yang didasarkan pada sifat-sifatnya pada masa lalu dalam usaha menaksir sifat-sifat variabel tersebut di masa yang akan datang. Analisis Markov adalah suatu teknik matematik untuk peramalan perubahan pada variabel-variabel tertentu berdasarkan pengetahuan dari perubahan sebelumnya. Menyusun matriks probabilitas transisi. Misalkan diambil sampel sebanyak 1.000 konsumen yang tersebar dalam 4 merek sabun mandi. Yang digunakan yaitu merek A, B, C, dan D. Dalam masalah ini, konsumen dapat berpindah dari satu merek ke merek lainnya. Perpindahan ini bisa disebabkan karena adanya promosi khusus, perbedaan harga, iklan yang terus-menerus di TV, dan sebagainya. Tabel berikut menunjukkan pola perpindahan konsumen dalam penggunaan sabun mandi merek A, B, C, dan D. Dari survei konsumen diperoleh hasil yang dituliskan dalam tabel berikut. Dari tabel tersebut tidak diketahui berapa di antara 45 konsumen merek A yang berpindah ke merek B, C, atau D. Dan sebaliknya juga tidak diketahui berapa di antara 50 konsumen yang berpindah ke merek A yang berasal dari konsumen merek B, C, atau D. Oleh karena itu, dibutuhkan informasi yang lengkap tentang perpindahan konsumen dalam penggunaan sabun mandi berikut. Dari data tabel di atas, matriks perpindahan merek sabun mandi tersebut dapat terlihat seperti ini. State bulan depan untuk merek A adalah 175, state bulan depan untuk B adalah 220, dan seterusnya. Jadi, matriks transisi yang dapat ditentukan adalah matriks transisi bulan depan A yaitu 0,796 dihasilkan dari 175 dibagi 220, dan state bulan depan untuk B itu 0,091 dihasilkan dari 20 dibagi 220, dan C 0,045 dihasilkan dari 10 dibagi 220, dan seterusnya sehingga menghasilkan transisi 0,796, 0,767, 0,891, dan 0,860. Sekian dari presentasi saya. Jika ada salah kata mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih.